Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru tertentu dalam jabatan tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firda Hairunisa SPD dengan nomor NIM 250500111574. Asal instansi dari SMA PGRI 1 Palembang dengan LPTK Universitas PGRI Sumatera Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 10 dengan materi teks negosiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Anissa, Bilirian, Bunga, M. Yusuf, Gaza, M. Arya, M. Rama, Zaki, dan Sinta Maharani. Oke. Nah, biar kita ini belajarnya lebih nyaman, coba dilihat sekeliling kalian, cek apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu, nak. Rapi-rapi dulu bajunya, mungkin mejanya kalau masih ada yang miring-miring, silakan. Oke, sudah ya, nggak ada lagi sampah-sampah di sekelilingnya ya. Oke. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum Ibu masuk ke inti utama materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira ada nggak di antara kalian yang tahu tentang apa itu negosiasi? Coba tunjuk tangan. Oke, silakan. Proses tawar-menawar. Oke, tepuk tangan dong untuk Naufal. Naufal ya? Bener ya? Oke. Naufal tahu nih, jadi negosiasi itu setahu Naufal, ketika mendengar kata negosiasi artinya tawar-menawar ya. Lanjut. Nah, ada nggak nih, siapa nih yang pernah melihat proses negosiasi ataupun pernah berada dalam kegiatan negosiasi sendiri? Oke, silahkan. Nurul ya? Oke. Saya pernah melihat kegiatan negosiasi dan juga saya pernah melakukan kegiatan negosiasi. Oke, Nurul pernah melihat kegiatan negosiasi di mana kira-kira? Di pasar. Di pasar, berarti tawar-menawar di pasar gitu ya. Oke, tepuk tangan juga untuk Nurul. Nah, jadi anak-anak, materi kita pada pagi hari ini
adalah menjadi negosiator ulung. Tapi sebelum kita menjadi negosiator ulung, tentunya kita mempelajari dulu bagaimana teks negosiasi itu sendiri. Ya, nah manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari tentunya ketika kita belajar bernegosiasi, kita belajar untuk meningkatkan keterampilan kita memecahkan masalah. Kemudian apalagi meningkatkan keterampilan kita berkomunikasi dengan orang lain juga, gitu ya. Baik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, nantinya kita akan bisa mengidentifikasi definisi, kemudian ciri-cirinya, kemudian unsurnya dari teks negosiasi itu sendiri. Kemudian nantinya kalian akan bisa menyimpulkan informasi penting mengenai adanya masalah atau konflik di dalam suatu negosiasi, kemudian melakukan penawaran dan juga adanya kesepakatan pada akhir negosiasi. Nah, kemudian nantinya juga akan tujuannya untuk menganalisis perbedaan antara teks negosiasi dengan teks lain yang akan kalian baca, ya. Nah, itu tujuannya. Jadi ada 3 tujuannya. Nah, dari asesmen awal atau pertanyaan-pertanyaan yang pernah Ibu kasih sebelumnya ya dari hari ini, ternyata ada yang belum paham sama sekali tentang negosiasi, belum pernah mendengar negosiasi, kemudian ada yang setengah paham dan juga ada yang sudah paham. Mungkin si Noval tadi ya, sudah paham ya. Baik. Halo Krista, apa kabar? Hai Adi, baik, kamu? Baik juga Kris. Ya, meskipun khususnya lain dan working organizer saya di masa pandemi ini turun drastis karena tidak ada kegiatan. Oh ya Kris, bagaimana kalau kita membuat usaha memasukkan di dalam lain? Apa itu? Belum terpikir oleh saya. Dan saat ini pun saya tidak punya dana untuk modal usaha. Nah, soal itu mari kita diskusikan sekarang. Bukankah jika satu pintu tertutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain? Wah, itu bagus itu. Kita bisa membeli kuliner atau tanaman hias yang menjadi hobi kita. Tapi sungguh, saya tidak bisa untuk memberikan modal karena banyak pengeluaran tapi sedikit pemasukan. Baik. Next ke video selanjutnya ya. Nah, jadi dari video tadi, yang satunya jual beli, yang satunya bukan jual beli ya. Nah, kalau menurut kalian nih, kira-kira ada nggak yang bisa jawab berdasarkan video tadi, menurut kalian tujuannya apa? Oke, silakan Yusuf. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Oke, untuk mendapatkan kesepakatan bersama ya, beri tepuk tangan buat Yusuf. Nah, dari tujuan, sudah dapat nih tujuannya, kemudian kita cari tahu, nah menurut kalian setelah menonton 2 video tadi, pengertian negosiasi itu apa sih? Selain dengan tawar-menawar. Oke, silakan. Oke, interaksi antara 2 orang, karena tadi ada 2 orang ya yang berinteraksi untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti tujuan yang sudah diungkapkan oleh Yusuf. Next. Nah, pertanyaan satu lagi nih, menurut kalian apa sih ciri khusus yang kalian temukan di negosiasi tadi? Oke, silakan. Oke, adanya proses perundingan bersama dan adanya proses tawar-menawar. Oke, beri tepuk tangan buat si Arya dan juga Nurul ya. Betul? Siapa Naila? Oh ya, oke. Terima kasih. Nah kalau Ibu lihat kayaknya mata-mata kalian sudah mulai sayu ya. Kayak bunga mawar yang layu. Nah, silakan sekarang kita akan lakukan ice breaking dulu nih, biar kalian melek semuanya. Jadi, ice breakingnya adalah, caranya, clue-nya adalah dengarkan suaraku, bukan suaramu. Suaraku, bukan suara hatiku. Jadi, suara yang keluar dari mulut saya silakan didengar.
Jangan ikuti gerakan yang saya lakukan. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tangan-tangan mulut. Tangan-tangan hidung. Tangan-tangan kepala. Tangan-tangan hidung. Tangan-tangan telinga. Tangan-tangan tangan. Nah, oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya? Sudah nggak ngantuk lagi ya? Baik, nah kita masuk ke materi inti kita. Nah, jadi benar ya kata si Arya ya tadi ya. Nah, kata si Arya bahwa negosiasi itu adalah interaksi dua orang. Ya. Yang terlibat adalah dua orang, bukan cuma satu orang. Kalau satu orang ngomong sendiri berarti ya, monolog ya. Nah, jadi interaksi sosial antara orang, dua pihak yang punya kepentingan berbeda. Ya. Buat apa? Buat mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau kepentingannya sama-sama pengen ke kantin, berarti tidak ada terjadi negosiasi. Betul kan? Tapi kalau misalnya nih, kalian bernegosiasi, satunya mau ke kantin, satunya mau ke ruang guru. Nah, terjadilah sebuah negosiasi kan? Nah, sekarang ciri-ciri dari negosiasi itu sendiri. Nah, ciri-ciri ini yang sepertinya tidak dimiliki oleh teks-teks lain ya. Nah, yang pertama tentunya menghasilkan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan itu dibuat atas hasil perundingan bersama. Kemudian tadi memiliki partisipan karena dia terdiri dari dua orang ya. Nah, lanjut kemudian dia mengarah pada tujuan praktis. Tujuan praktis itu artinya tujuan yang dilakukan saat itu juga. Jadi ketika itu ditemukan kesepakatan, kesepakatan itu dilaksanakan saat itu juga gitu. Makanya dikatakan tujuan praktis. Nah, kemudian saling tawar-menawar atau perundingan tadi ya, terjadi sebuah perundingan atau tawar-menawar. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Artinya berarti ketika melaksanakan negosiasi, pentingnya negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan atau harus dicarikan solusinya. Makanya terjadi negosiasi. Nah, next, kemudian untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi negosiasi tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan baik kalau salah satunya dirugikan. Ya, jadi nah, kemudian kita masuk ke unsur. Nah, kalau tadi ciri itu berarti membedakan satu teks dengan yang lain. Kalau unsur artinya di dalam teks itu harus atau wajib ada unsur ini. Ya. Nah, yang pertama ada dua pihak yang terlibat. Bisa nggak Bu lebih dari dua? Bisa. Asal kepentingannya tidak lebih dari dua. Kalau ada 5 orang, tapi 2 orangnya punya kepentingan yang sama, 3 orangnya kepentingan yang sama, artinya mereka bisa berunding. Baik, kemudian ada kepentingan yang berbeda tadi. Kemudian ada yang namanya perundingan. Ada yang namanya tawar-menawar di dalam sebuah negosiasi. Kalau ketiga unsur ini tidak ada, tidak bisa dijadikan proses negosiasi. Nah, jadi 3 unsur ini wajib ada. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada ya. Nah, kemarin kita sempat buat kelompok ya. Masih ingat kelompok kita yang minggu lalu? Nah, sekarang ayo kita berkumpul kembali bersama kelompoknya. Kita akan diskusi. Oke, sudah ya. Ada 4 kelompok ya. Berapa orang ini? 5. Sudah dapat semua ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Oke, nah, Bu jelaskan dulu cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, jadi yang pertama tuh kerjakan setiap tahap itu sesuai urutan. Jadi yang pertama yang diinformasikan adalah baca ya. Baca ketiga teks ini. Ada 3 teks di situ. Tujuannya untuk apa baca 3 teks ini? Untuk kalian bisa membedakan perbedaan teks 1, teks 2, teks 3 itu apa. Ya. Nah, kemudian ada pemahaman teks di sana. Ketemu pemahaman teksnya? Nah, di nomor pertama itu kalian silakan isi dari ketiga teks yang kalian baca, kira-kira teks mana yang merupakan teks negosiasi. Ya, kemudian kemukakan alasannya. Misalnya kamu katakan teks pertama teks negosiasi, teks kedua dan 3 bukan. Nah, silakan kamu katakan alasannya kenapa. Mungkin di teks yang lain tidak ada ciri-ciri itu. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian, nah jelaskan perbedaannya. Misalnya teks pertama tuh kira-kira teks apa,
kedua teks apa, ketiga teks negosiasi misalnya. Perbedaan teksnya. Nah, ditulis di situ ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, silakan kalian boleh buka materi, boleh buka HP juga, silakan cari informasinya dari sana. Waktunya kira-kira 20-30 menit ya. Cukup ya? Silakan dikerjakan di situlah. Jangan lupa buat nama kelompok ya. Bawahnya aja. Nah, iya. Sudah sampai nomor berapa? Nomor A. Oh, udah banyak ya. Nomor 2 sudah ya? Nomor 3 berarti yang ciri ya? Oh, 4 aja ciri-cirinya ya. Oke. Hai guys. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 1. Oke, sudah dapat kan? Ya, Bu. Teks berapa? Teks 3. Teks 3. Oke, keren. Terus alasannya ya? Ya, Bu. Nah, yang nomor 2 itu apa ya? Nomor 2 itu kan perbedaannya nih. Nah, jadi kalian lihat teks tadi yang dipilih negosiasi teks 3. Ya. Nah, artinya teks 3 adalah teks negosiasi. Nah, teks 1 kira-kira teks apa? Kalau bukan negosiasi gitu ya perbedaannya ya. Bisa ya? Yang ini sudah? Sudah. Simpulannya jangan lupa nih ada bagian kesimpulannya. Oh iya. Tulis ya. Oke. Oke, sudah semua sepertinya ya? Sudah siap maju? Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan dari berdiskusi tadi. Mungkin langsung saja dibacakan oleh teman saya Nabila Afika. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan ketiga teks di atas, manakah yang termasuk teks negosiasi? Kemukakan alasanmu. Jawaban, teks ketiga karena adanya proses tawar-menawar, seperti yang dilakukan Rani dan Ibu Dina. Contohnya, Rani ingin meminjam ruang aula untuk kegiatan, tetapi awalnya Ibu Dina menolak. Tapi karena adanya kesepakatan, Ibu Dina akhirnya mau meminjamkan ruang aula. Baik, yang nomor 2, jelaskan perbedaan dari ketiga teks di atas. Jawabannya, pada teks pertama tidak adanya proses tawar-menawar, hanya terdapat informasi saja pada teks kedua. Juga tidak ada proses negosiasi dan hanya terdapat informasi tentang aula lebih lengkap daripada teks pertama. Sedangkan teks ketiga merupakan teks negosiasi karena adanya kesepakatan bersama. Nomor 3. Berdasarkan teks di atas, analisislah ciri yang terdapat dalam teks negosiasi. A. Menghasilkan kesepakatan bersama. Contohnya, Rani meminjam ruang aula, tapi dengan syarat uang harus digunakan dan selesai tepat waktu. B. Partisipasi tokohnya, yaitu Rani dan Ibu Dina. C. Mendapatkan hasil akhir bersama. Contohnya, Rani dipinjamkan ruang aula sedangkan Ibu Dina mendapatkan ruang aula yang sudah bersih dan tepat waktu. D. Saling tawar-menawar antara Ibu Dina dan Rani. Empat, analisislah unsur teks negosiasi yang telah dibaca. Jawabannya, A. Pihak yang terlibat yaitu Ibu Dina dan Rani. B. Ada kepentingan berbeda. Contohnya, ibunya mau memakai ruangan aula untuk acara sekolah, sedangkan Rani memakai ruangan untuk seminar. C. Ada perundingan seperti boleh memakai ruangan aula pada hari Jumat dan dengan syarat harus bersih dan tepat waktu. 5. Jelaskan informasi yang penting yang didapatkan dari teks negosiasi yang dibaca. Jawabannya A. Konflik. Tidak ada konflik karena mereka berdua memiliki kepentingan berbeda dan kesepakatan bersama. B. Penawaran. Rani ingin meminjam untuk acara seminar.
C. Kesepakatan. Ibu Dina meminjamkan dengan syarat ruangan harus bersih dan tepat waktu setelah dipakai. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Baik, rata-rata semuanya alhamdulillah sudah bagus semua jawabannya ya. Cuman akan Ibu luruskan sedikit mengenai tadi yang pertama benar semua jawabannya bahwa teks negosiasi adalah nomor 3. Teks yang ketiga ya. Nah, cuman yang mau Ibu luruskan adalah perbedaannya nih. Nomor 2 mungkin banyak yang berbeda argumen ya. Ada yang bilang teks pertama deskripsi, teks kedua deskripsi. Nah, sekarang Ibu luruskan bahwa teks pertama itu adalah teks persuasi. Nah, ada yang benar tadi ya? Siapa tadi kelompok? Nah, ya, kelompok 4 ya. Nah, teks pertama ini juga. Oke, bagus berarti. Nah, teks pertama itu persuasi, kemudian teks kedua itu bukan deskripsi, teks kedua itu adalah argumentasi. Ada tadi yang jawab argumentasi? Argumentasi teks kedua, baru yang ketiga benar teks negosiasi. Negosiasi ya. Tadi ada yang keliru. Siapa tadi yang keliru? Nah, negosiasi. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya, kurang lebih sudah paham dengan materi kita. Baik, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita ice breaking lagi nih. Kita dengarkan tepuk tangan, jadi tepuk tangannya tepuk pagi, siang, malam. Tidak ada sore, jangan bertanya sore ya. Pagi, siang, malam. Kalau pagi tepuk sekali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam tidur. Tidak usah bertepuk tangan, akan mengganggu tetangga ya. Oke, nah. Oke, langsung saja ya. Tepuk malam. Nah, ya ciri-ciri yang suka mengganggu tetangga ini. Oke, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Udah fokus ini ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, terima kasih. Nah, coba Ibu mau salah satu kelompok menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah dibuat. Kelompok siapa yang siap? Mungkin kesimpulan dari kelompok kami tentang materi hari ini yaitu yang pertama, negosiasi adalah merupakan kegiatan penting atau tawar menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Yang kedua, teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang ketiga, ciri teks negosiasi yakni menghasilkan kesepakatan bersama, memiliki partisipan, mengarah pada tujuan praktis, saling tawar-menawar, menyelesaikan masalah secara bersama, menghasilkan kesepakatan saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, dan mendapatkan hasil akhir yang disepakati bersama. Yang terakhir, untuk teks negosiasi yakni ada pihak yang terlibat, ada kepentingan yang berbeda, dan ada pemikiran. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan buat kelompok Arya. Oke, nah sekarang untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian silakan cari mengenai teks negosiasi tapi yang bukan bentuk dialog. Ya, nah tentu pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau kalian merefleksi diri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan kepada Ibu apa kira-kira yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa hal yang menarik yang kalian dapati hari ini. Yang terakhir kalian akan membacakannya kepada Ibu. Siapa yang mau? Oke, coba, nggak apa-apa Arya. Silakan. Kalau dari perspektif kelompok kami, sudah paham semua. Oke. Dari disampaikan hari ini, contoh yang negosiasi tadi kami sudah tahu apa itu definisinya, tujuannya apa, dan ciri-cirinya, unsurnya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ada kira-kira yang menarik apa nih menurut kelompok kalian? Ketika adanya tawar-menawar itu, jadi seakan kami itu tahu bagaimana caranya mencapai kesepakatan bersama dengan tidak adanya konflik. Nah, itu kan mengurangi konflik juga. Betul, mengurangi perdebatan ya. Oke. Udah itu aja? Oke, terima kasih kelompok Arya. Mungkin kelompoknya si Yusuf mana? Nah, boleh. Kelompok Yusuf mau menjawab. Oke, siapa nih? Rama ya? Silakan Rama. Menurut dari kami, seperti dikatakan tadi memang sudah sangat jelas sekali dari definisi, tujuan,
Oke, terima kasih kopi kali saya ya. Terima kasih ya Rama ya, kafein katanya Ibu Firda. Oke, terima kasih kelompok Rama. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Rama. Oke, nah jadi simpulan kita pada pagi hari ini, kalian kan nantinya akan dididik untuk menjadi negosiator ulung, ya. Karena ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depan. Nah, makanya kita belajar tentang teksnya dulu sekarang. Nah, jadi kesimpulannya teks negosiasi itu adalah interaksi sosial. Kenapa dikatakan interaksi sosial? Karena membutuhkan orang lain dalam kehidupan sosial, berinteraksi, bernegosiasi. Nah itu. Yang apa isinya di dalamnya untuk mencari kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Jadi hasilnya tidak merugikan satu sama lain, gitu ya. Nah kemudian cirinya tentu saja harus ada apa tadi? Masih ingat? Harus ada partisipan, ya kan? Harus ada partisipan. Kemudian tentunya pasti ada kepentingan yang berbeda. Nah, kata Ibu tadi kalau tidak ada kepentingan yang berbeda, maka tidak terjadi negosiasi itu. Karena kalau kepentingannya sama, ya sudah sama-sama berjalan. Tidak perlu ada perundingan atau tidak perlu ada tawar-menawar. Belanjalah kamu di mall misalnya, tidak ada perundingan, tidak ada negosiasi karena tidak bisa tawar-menawar. Nah, yang bisa di mana? Di pasar. Berapa harga cabai? 10.000 sekilo. Kalau beli 20.000, 15 lah Bu. Beli 2 kilo. Nah gitu ya. Sering mungkin kalian, nah yang menariknya adalah ketika kalian belajar sekarang negosiasi, secara tidak langsung kalian mungkin pernah melakukan kegiatan itu. Ya, sebelum belajar negosiasi hari ini, kalian pernah, ternyata ketika aku ke pasar ternyata itu ya kegiatan negosiasi. Dan kalian baru sadar sekarang. Nah mungkin juga pernah bernegosiasi dengan kedua orang tua, minta naikkan duit jajan. Kalau aku ranking 1 nanti naikin duit jajanku ya Pak. Nah gitu ya. Atau minta belikan HP. Nah itu sering terjadi di kehidupan kita mungkin itu ya. Nah kemudian apa tadi? Partisipan sudah. Adanya perundingan, adanya masalah ya, adanya bukan masalah, kepentingan yang berbeda. Kemudian tidak merugikan satu sama lain. Nah kemudian tadi kesimpulannya adalah unsurnya ada 3 ya. Ada orangnya, ada partisipasinya, ada partisipannya, kemudian ada kepentingannya, dan akhirnya adalah kesepakatan. Nah, itu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kenapa Ibu suruh kalian cari teks negosiasi tapi yang bukan bentuk dialog? Karena minggu depan kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis negosiasi. Jenis teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu ternyata bukan cuma tentang dialog saja. Ada bentuknya narasi. Nah, makanya nanti kalian buka HP-nya. HP itu dicari untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, salah satunya mengerjakan tugas Ibu Firda yang cantik. Ya. Oke, nah jadi kerjakan tugasnya dicari. Nanti Ibu tanya untuk minggu depan. Sudah bersih semua kelasnya? Sudah rapi semua, tidak ada kertas-kertas di sekelilingnya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Rama, silakan dipimpin doanya. Baik, nah jadi setelah mempelajari negosiasi, insya Allah kedepannya ketika kalian punya kepentingan yang berbeda dengan teman kalian, jangan lagi berantem. Ya, kalau bahasa Palembang tuh jangan lagi nak begocol. Nah, jadi sudah bisa dinegosiasikan bersama. Oke, nah Ibu berterima kasih sekali hari ini sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik, sudah berfokus, berkonsentrasi dengan baik. Semoga nanti kedepannya materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam bermasyarakat, dalam keseharian kalian, dan berkah tentunya untuk anak-anak semua dan juga untuk Ibu Firda ya. Terima kasih sekali lagi Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.